membuat Liv kaget. Liv makin kaget saat tahu Will memohon maaf. Liv mencoba mengatur emosi dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Di luar hotel, terlihat guard panik karena Cara hilang. Hingga tim SAR dikerahkan untuk mencari Kara. Kara ditemukan kondisinya kritis karena jatuh dari jurang. Liv pura-pura menemani guard menuju RS tempat Kara dirawat untuk mengetahui kondisinya. Kara siuman tapi tak dapat mengingat kejadian yang menimpanya. Keesokannya, Kara meninggal. Will takut jadi tersangka meminta Liv untuk menjadi alibinya. Liv memenuhi keinginan Will. Detektif Rawlings dan Detektif Wiseman mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Rawlings dari awal curiga ada yang ganjil. Rawlings ingat Liv berkata baru kenal Kara di area wisata alam, padahal dari rekaman CCTV tempat Jim terlihat Liv dan Kara di lokasi sama dalam rentang waktu yang berdekatan. Guard ditangkap polisi. Detektif menduga Guard membunuh Kara karena menolak lamarannya. Detektif menemukan segepok uang di loker Kara menandakan ia siap pergi jauh. Sementara itu, Liv kembali menemukan foto seksi tubuh wanita di tempat rahasia Will yang ternyata bukan Kara. Will mengakui bahwa foto itu adalah wanita lain, yaitu Marissa. Liv begitu kesal karena Will masih menyimpan rahasia. Ia selalu curhat rumah tangganya pada sahabat perempuannya, Ash. Dalam kondisi kalut, hubungan Liv dan Ash berkembang jadi mesra meski keduanya sesama jenis. Will mencoba merayu Liv untuk memaafkannya lagi dengan makan malam. Mereka tiba-tiba kedatangan tamu yang tak diduga, Guard. Guard dibebaskan karena tak cukup bukti. Guard juga mengetahui bahwa keterangan Liv termasuk yang memberatkannya. Guard mendesak Liv beritahu apa yang sebenarnya terjadi, mengancam dengan pistol. Will akhirnya mengakui bahwa Kara selingkuh dengannya. Terjadi pergulatan hingga membuat Liv membunuh Guard. Polisi membebaskan Liv karena dianggap membela diri. Will masih kekeh ingin baikan dengan Liv. Liv minta cerai. Will ancam akan ubah keterangan polisi untuk memberatkan Liv jika tak mau berdamai. Will memaksa Liv pulang ke Inggris untuk memulai hidup baru. Saat di bandara, Will dan Liv ditahan polisi bandara. Detektif Rawlings dan Wiseman kembali datang. Kali ini memutar kiriman video anonim berisi Will dan Kara berhubungan seks. Will sempat berkelit, namun detektif sudah menemukan baju yang dipakai Kara saat jatuh bukan milik wanita itu. Rawlings berkata dia sangat yakin jika diuji tim forensik akan ditemukan DNA Will. Berakting sebagai korban, Liv akhirnya mengubah pengakuan bahwa Will pulang telat di malam Kara tewas. Ia diminta suaminya berdusta. Will akhirnya menjalani hukuman penjara. Di rutan, Will meminta Liv untuk menengoknya. Will minta Liv menunggunya bebas dari penjara, namun Liv malah menertawakan Will. Will mengatakan jika Liv menolak, ia akan mengungkap bahwa Liv adalah pembunuh Kara. Liv mengejek Will jika yang diharapkan pengakuan itu tidak akan didapatkannya. Will bersikeras bertanya, kenapa harus membunuh Kara? Liv dengan jujur berkata, dia membunuh Kara karena mengira Kara adalah Will. Hal ini membuat Will mengamuk dan mengancam akan sewa pengacara untuk membebaskannya serta menjatuhkan Liv. Namun Liv mengaku bahwa dirinya sedang hamil. Liv bertanya apakah Will tega mempenjarakan ibu dari anaknya. Will ragu, sempat tidak percaya bahwa Liv sedang hamil. Will bahkan ingat bahwa Liv rajin minum pil KB. Tapi Liv menegaskan hanya dia sendiri yang tahu tentang kondisi tubuhnya. Tidak pernah ditunjukkan secara pasti apakah benar Liv hamil atau hanya gertakan, tapi yang pasti Will sepertinya percaya. Will berkata dia sudah tidak lagi mengenal sosok Liv yang sekarang, tapi Liv membalas bahwa dia jadi begini karena sikap dan perbuatan Will. Serial ini ditutup dengan adegan Liv datang kembali ke bukit tempat ia mencoba mendorong Kara. Saat seorang pendaki mencoba mengingatkan Liv agar hati-hati, karena di sana pernah ada gadis yang jatuh dan tewas, Liv malah tertawa. Ia bahkan mengejek dan tersenyum sinis. Demikian akhir cerita Wilderness.